Yang namanya hakim-hakim MK yang senior, yang bagus, saya garuk-garuk kepala. Saya mulai mikir, ini ada opo toyo. MK nomor 90. Ini Tan, lah kok gitu loh. Kita ini mesti punya martabat tuh, udah dijadikan sebuah pengadilan kan, dengan palu yang kayaknya keren gitu. Lihat, terus saya menyesali nasibku sendiri. Ngapain gua digituin ya? Padahal gua bikin keren-keren loh. Nggak ada yang nolongin saya, semua bungkem. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Mas Dok, tadi kan di ruangan konpres tadi masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibran ini juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi sekolah partai kan lambang idealisme, komitmen terhadap konstitusi, proses kontestasi yang sehat, tanpa campur tangan melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Saya bilang MK saya yang bikin, iya toh? Lah kok jadi yang bumerang tuh kan gini, maunya saya kan baik-baik gitu ya. Masa nggak malu ya yang namanya itu opo hakim MK? Pak Jimli boleh panggil, suruh ngaku dia. Saya jadikan dia MK pertama kan. Saya Presiden Republik Indonesia sampai saya nyari sendiri gedung. Nanti aku mau ketemu bilang sama Bang Jimli, bilangin tuh sama warganya, jangan gitu dong. Ayo kalau udah diambil lagi gedung MK mau apa? Hasto menegaskan nama Gibran turut dipertimbangkan PDIP sebagai bakal cawapres Ganjar. Hal ini diungkap Hasto setelah sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Gibran sebagai bakal cawapres Ganjar. Ikut melirik juga, lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai, itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PDI Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Pilkada selesai, kita sekarang sedang menikmati ketantruman PDIP. Menyatakan beberapa asumsi-asumsi yang saya pikir itu murahan banget itulah. Sampai menuduh kepolisian ikut bermain di Pilkada Jawa Tengah dan sebagainya. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Jagoan PDIP di Pilkada 2024 keok di kandangnya sendiri. Dikalahkan oleh calon-calon kepala daerah yang diusung Kim Plus dan Jokowi menurut hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Semua pemerintah sebelum dari Presiden Soekarno selanjutnya punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Untuk apa sekarang saya istilah tentara ngolor, menjilat? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Ada kekurangan, ada. Kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang nggak enak. Untuk apa sebuah kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum dan perundang-undangan? Apakah sesungguhnya memang kita bukan lagi negara hukum, tapi betul-betul sudah menjadi negara kekuasaan? Kalah-kalah saja, itu. Jadi nggak usah cari
cari modus, cari akal untuk merasa bahagia karena kalah itu kami dikerjain dan sebagainya. Ya sudah, memang sudah masanya kok. Gitu. Kalau tuduhan-tuduhan tentang kecurangan, tentang keikutsertaan instansi-instansi, ya nanti dibuktikan saja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi kan. Oh, negara hukum kok, ya dibuktikan, kalau ada buktinya ya nanti diproses kan gitu. Pak Jimli, kamu jadi jaga ini supaya tetap berwibawa. Sekarang melehek Mahkamah Konstitusi, ya kayak gitu juga gitu. Makanya intervensi keputusan MK nomor 90 telah dicatat sejarah sebagai palu godam yang meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi. Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf, aku yang resmikan. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Ini adalah rentetan panjang dari sejak Pak Jokowi tidak di PDIP ya. Pembuktiannya pertama Pilpres Ganjar kalah ya kan. Kita tunggu kemarin Pilkada. Ternyata juga begitu. Walaupun klaimnya masih ada 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Sampai saya kepingin tuh datengin tuh Pak hakim-hakim. Lo jangan jadi hakim lo. Kalau rasa kemanusiaan kalian gak ada, enak aja ketok, dok. Terus kayak keren gitu, enggak lah. Tulis tuh, bilangin tuh sama segala hakim. Suruh ngomongnya gini, presiden kelima ngomong gitu yang bikin MK. Nah itu Pak nggak bumerang sama saya. Maaf ya, saya sebut nama. Usman siapa namanya? Lah ya. Kan saya juga bingung ya, ngapain dia yang jadi, siapa dia? Kita ini jadi melihatnya begini loh, yang paling gampang tuh gini. Kok ini seolah-olah jadi rebutan, Indonesia ini dijadiin battleground, menunjukkan kekuasaan, seolah-olah siapa yang menang dia yang berkuasa dan seenak jidatnya begitu. Ini kan tidak begitu bernegara, harusnya tidak begitulah. Gitu kan, founding father kita mendirikan Indonesia, memerdekakan Indonesia, itu tujuannya tidak demikian gitu, bukan menang-menangan seperti sekarang. Di Jawa Tengah, pasangan calon Andika Perkasa Hendrar Prihadi kalah dari pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang perolehan suara sementaranya melebihi 50% menurut beberapa lembaga survei. Dari dua pemilu terakhir, Jawa Tengah memang menjadi kantong suara terbesar bagi PDIP atau menyumbang lebih dari 20% suara nasional. Namun dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun ini, perolehan suara PDIP di Jateng jauh berkurang. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya.
Ya. Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai Gerindra? Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Akhir tragis dan mengenaskan bagi PDI Perjuangan. Masa keemasan partai berlambang banteng ini seperti akan segera berakhir. Sempat berjaya selama 1 dekade menikmati kursi empuk sebagai penguasa. Usai puasa panjang dalam kurun waktu yang sama sebagai oposisi di era pemerintahan SBY sejak 2004. Kini di tahun 2024, PDIP harus menghadapi kenyataan pahit. Belum terobati sakitnya terkapar ketika jagoannya kalah telak di Pilpres 2024 secara tragis dan memalukan. Kini badai kembali menghantam partai yang mengklaim sebagai representasi wong cilik ini. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 telah selesai digelar. Kini pertarungan sengit yang diikuti 1.556 pasangan kandidat untuk memperebutkan kursi kepemimpinan di 545 daerah di seluruh Indonesia itu tinggal menunggu hasil penghitungan resmi atau real count dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Meski begitu, hasil sementara Pilkada serentak 2024 ini sudah bisa diketahui berdasarkan penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Hasilnya, kandidat yang diusung Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus menang telak atas calon yang didukung PDIP di banyak daerah. Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 2024 ini tak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi para calon kepala daerah, tetapi juga menjadi barometer kekuatan partai politik di tanah air. KIM Plus yang terdiri dari parpol-parpol koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nyaris menguasai seluruh pencalonan, terutama di daerah-daerah lumbung suara seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten. Mirisnya, alih-alih menjadikan kekalahan beruntun di gelaran Pilpres dan Pilkada 2024 sebagai refleksi untuk memperbaiki atau bahkan merevolusi partai, PDIP justru terjebak dalam pragmatisme politik. Padahal, sejauh ini partai ini dikenal berpijak pada ideologi. Kematangan yang diraih ketika beroposisi sepanjang 2004 sampai 2014, karena di kurun itu PDIP menjadikan sebagai kawah candra di muka, memang akhirnya memetik buahnya dengan mendominasi konstelasi politik tanah air setelah itu. Ditambah lagi sukses mengantarkan kader terbaiknya, Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden RI 2 periode. Hal yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan suasana PDIP di hari ini. Kekalahan Megawati atas SBY di Pilpres 2004, PDIP berhasil menjadikannya sebagai cambuk untuk melecut partai demi membuktikan kepada rakyat pentingnya ideologi, demokrasi, dan keberpihakan kepada wong cilik. Duduk nyaman di kursi kekuasaan mungkin bisa membuat seseorang lupa diri dan lupa berpijak di bumi. Tanpa disadari, kematangan yang sudah diraih perlahan-lahan menjadi pembusukan. Dulu ideologis, kini menjadi pragmatis. Dulu konsisten, berpihak kepada wong cilik, kini lebih berkolaborasi dengan wong licik.
dulu penuh adab kerendahan, kini sudah berbalut arogansi dan keangkuhan. Jumawa merasa paling hebat dan supremasi tanpa pernah meluangkan waktu untuk muhasabah dan introspeksi. Kembali menjadi kekanak-kanakan, buruk muka, cermin dibanting. PDIP pun kini tak segan untuk lempar batu sembunyi tangan dan rajin mencari kambing hitam. Harus ada tumbal dan tersangka utama sebagai penyebab kehancuran partai. Jokowi dan keluarga menjadi sasaran empuk untuk menutupi aib dan dosa-dosa internal partai. Lihatlah bagaimana Ketua Umum Megawati Soekarno Putri masih kembali mengungkit soal Mahkamah Konstitusi. Meski Gibran Rakabuming Raka kini telah resmi menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Megawati kembali mengungkit soal putusan MK nomor 90 yang mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo, dapat maju dan menang dalam Pilpres 2024. Megawati mengaku menyesal telah membangun MK hingga menjadi lembaga peradilan yang besar di Indonesia. Ketika gugatan batas usia capres bergulir di MK, Megawati merasa tidak mendapatkan dukungan dari pihak manapun. Megawati menyebutkan bahwa ia telah berusaha keras untuk membangun MK sejak 2003. Bahkan ketika menjabat sebagai presiden dari 2001 hingga 2004, Megawati turun tangan langsung mencari gedung untuk MK. Megawati juga menyindir penunjukan Anwar Usman sebagai ketua MK. Menurut Mega, seharusnya ada hakim MK yang lebih berpengalaman dan berkualitas dibanding Anwar Usman. Di bawah kepemimpinan Anwar Usman, MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan mengenai batas usia capres-cawapres. Megawati bahkan menyatakan niatnya untuk bertemu para hakim MK. Megawati juga menyebutkan rencananya untuk bertemu dengan mantan ketua MK, Prof. Jimli Asyidiki. Mega ingin Jimli memberikan pesan khusus kepada para hakim MK saat ini. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak kurang menunjukkan dendam pribadi partainya kepada Gibran. Di gedung sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Hasto menegaskan hanya akan segera memasang foto Presiden Prabowo, namun tidak akan memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasan Hasto, sekolah partai PDIP merupakan lambang idealisme partai dan komitmen terhadap konstitusi. Ia mengatakan, sekolah partai PDIP melambangkan kontestasi yang sehat tanpa campur tangan Mahkamah Konstitusi. Narasi basi dan kekanak-kanakan yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh sang ketum. Mega dan Hasto mungkin lupa, rakyat yang semakin cerdas dan melek politik kini tak bisa dihipnotis dengan retorika omong kosong layaknya dongeng sebelum tidur. Idealisme partai yang mana? Komitmen pada konstitusi model apa? Kita mungkin masih mengingat dengan jelas ketika kalah di Pilpres lalu, Megawati tak menghadiri pelantikan SBY pada tahun 2004. Lalu hal yang sama diulang kembali dengan tidak menghadiri pelantikan SBY pula pada tahun 2009. Setelah satu dekade berlalu, sifat kekanak-kanakan kembali berulang. Megawati kembali absen pada pelantikan Prabowo pada 2024 Oktober lalu. Tentu karena di sana ada nama Gibran sebagai wapresnya, sosok yang dianggap telah berkhianat kepada partai. Dan kini, usai gelaran pilkada selesai,
PDIP baru memutuskan untuk membuang secara resmi nama Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran. Di mana idealisme partai ketika menjelang Pilpres kemarin, Puan Maharani menjelaskan potensi wali kota Solo waktu itu, Gibran Raka Buming Raka, bisa menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Saat itu, MK sedang menguji gugatan tentang usia capres dan cawapres. Puan mengatakan pihaknya masih mencermati perkembangan gugatan tentang usia minimal capres-cawapres yang sedang bergulir di MK. Jika nantinya MK mengabulkan gugatan tersebut dan menyetujui bahwa usia capres-cawapres di bawah 40 tahun, Gibran bisa maju sebagai pendamping Ganjar. Hal itu dipertegas pula oleh Hasto yang mengatakan partainya ikut melirik wali kota Solo waktu itu, Gibran Raka Buming Raka, sebagai kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Lalu setelah MK memutuskan hasil sengketa Pilpres dengan mengesahkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih waktu itu, tiba-tiba isu keputusan MK digaungkan hingga hari ini oleh Megawati. Serangan brutal dan masif masih terus dilancarkan oleh PDIP terhadap Jokowi. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyinyiri pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi. Sejak dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober lalu, Prabowo dan Jokowi sudah beberapa kali bertemu, baik di Solo maupun Jakarta. Terbaru, Jokowi bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat 6 Desember malam. Bernada mengadu domba, Deddy menilai Prabowo bisa jadi menerima Jokowi karena kasihan, sehingga rela meluangkan waktunya. Di satu sisi, PDIP menilai Jokowi belum selesai dengan urusannya, sehingga terus menemui Prabowo. Menanggapi itu, Prabowo menuturkan pertemuannya dengan Jokowi di Kertanegara hanya santap malam. Prabowo menjelaskan Jokowi pernah mengundangnya ke kediaman pribadinya di Solo. Kini giliran dirinya yang mengundang mantan wali kota Solo itu. Dalam satu kesempatan, Presiden Prabowo mengakui banyak menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi. Namun ia tak sepakat jika menteri-menteri tersebut disebut sebagai orang Jokowi. Prabowo juga menyinggung pentingnya untuk menghargai dan menghormati jasa para presiden RI terdahulu, mulai dari Bung Karno hingga Jokowi. Walaupun setiap pemimpin memiliki kekurangan, menurutnya tidak pantas diserang, apalagi difitnah. Prabowo pun mengakui bahwa dirinya bukan orang dengan agama yang baik. Namun, ia selalu memegang teguh ajaran guru agamanya yang melarang menebar kebencian dan dendam. Sikap Prabowo pada Jokowi ini menjadi jawaban yang memukul telak Megawati dan kader-kader PDIP bahwa semestinya partai yang tergolong tua dan teruji dalam sejarah mestinya menunjukkan kematangan dan kedewasaan para elitnya. Politik bukan hanya urusan menang kalah dan angka-angka statistik di atas kertas. Ketika menang, janganlah jumawa, dan ketika kalah, janganlah merasa terhinakan, lalu membabi buta, menebar kebencian, dendam, dan fitnah keji. Apalagi jika itu dialamatkan kepada sosok yang pernah 2 periode menjadi Presiden RI, Joko Widodo, ya Bapak Jokowi.